Gadis itu melihat tahi lalat hitam di leher Dr. Shen. Membuatnya teringat pria yang ditemuinya beberapa hari lalu di hotel. Saat itu dia sedang mabuk. Hanya ingat otot dadanya yang sangat berisi saat disentuh. Bangun pagi melihat ada tahi lalat hitam di lehernya. Dia harus memastikan, apakah Dr. Shen pria itu? Tidak. Aku harus tahu pasti, dia benar-benar pria itu atau bukan. Ternyata malam itu mereka berdua mabuk. Setelah bermalam bersama, gadis itu bangun pagi. Menjairat dia, tighter, dengan si orang pelayan. Lalu mengeluarkan semua uang yang dia punya. Terus lari terburu-buru. Saat gadis itu sampai di rumah, teman dekatnya bertanya soal CV-nya. Gadis itu baru sadar dia kehilangan CV CIA. Saat itu adik laki-laki pria itu masuk ke kamar. Melihat tumpukan uang. Mengejek kakaknya. Kakak, kamu kayaknya jadi bebek semalam. Aku lihat berapa harganya ya? 10 yuan, 20 yuan. Ini apaan sih? Siai. Dr. Shen menyuruh adiknya mencari gadis yang ada di CV itu. Hari itu adalah hari pertama gadis itu magang di rumah sakit. Dia datang paling terlambat, lalu ditempatkan ke Dr. Shen yang ditakuti semua orang. Saat Dr. Shen berjabat tangan dengan gadis itu, sentuhan lembut yang familiar membuatnya teringat gadis malam sebelumnya. Saat itu adiknya menelepon bilang sudah menemukan gadis itu. Dr. Shen dan adiknya menemui sahabat gadis itu, Xia menanyakan apakah dia gadis dari Hotel Li Seng. Dia mengatakan akan bertanggung jawab atas masalah ini. Jika Xia mau, dia akan merawatnya seumur hidup. Sambil mengeluarkan 10 juta dan kartu nama, meminta gadis itu mempertimbangkan. Xia melihat pria tampan di depannya. Sepertinya sangat kaya. Lalu teringat temannya yang pulang malam. Kehilangan CV-nya. Dia langsung paham. Temannya menghabiskan malam dengan pria itu. Kekayaan yang luar biasa menghantam wajahnya. Xia sangat tertarik. Saat itu gadis itu pulang ke rumah. Melihat Xia yang tampak serius memikirkan sesuatu. Mengira dia sedang kesulitan cari kerja. Tapi ternyata Xia bilang akan pindah dan tinggal bersama pacarnya. Gadis itu senang untuk temannya. Sambil memberitahu Ziyi bahwa gurunya adalah ahli bedah terbaik. Shen Yuheng sangat licik. Teman dekatnya kaget mendengar nama Shen Yuheng. Menyarankan gadis itu menjauh dari Shen Yuheng. Orang ini sering mengajak gadis ke hotel. Di internet banyak postingan yang membongkar sisi gelapnya. Gadis itu teringat pengalamannya sendiri. Percaya dengan kata-kata itu. Tak lama kemudian Xia pindah ke villa Shen Yuheng. Pelayan mengingatkan, lantai 3 adalah ruang pribadi Tuan Shen. Jangan masuk tanpa izin. Xia agak tidak puas dengan kepala pelayan. Menyalahkan kepala pelayan karena harus memanggilnya Nyonya Shen. Semua ini dilihat oleh Shen Yuheng dan adiknya. Tuan Shen mengoreksi Xia. Dia akan bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Merawatnya bukan berarti dia adalah Nyonya Shen. Kakak Yuheng. Dia cuma bercanda dengan seorang pelayan. Kamu bukan Nyonya Shen, tapi aku akan merawatmu. Bertanggung jawab atas kesalahanku. Aku harap kamu tidak mengeluh. Bawa dia pilih kamar. Silakan, Nona Xia. Pelayan, dinasti Qing sudah jatuh. Kenapa tidak terbereja? Kakak Yuheng itu tipe yang kamu bisa terima juga? Saat menunggu lift sekali lagi, gadis itu samar-samar melihat tahi lalat hitam di leher Dr. Shen. Dia berusaha keras sampai akhirnya memastikan identitas Dr. Shen. Dia ragu-ragu apakah harus memberitahu Dr. Shen. Aku akan kasih kamu gosip besar. Katanya Dr. Shen waktu di hotel sama seseorang. Ditinggal cewek itu. 116. Kalian dari mana tahu? Aku. Rumah sakit itu pusat gosip. Tahu sendiri. Kalian dengar siapa yang nyebarin gosip? Bukan aku, bukan aku. Itu dia bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Adik takut dimarahi kakak. Bilang cuma bercanda. Gadis itu pacarnya kakak. Mereka sudah tinggal bersama. Mendengar kabar ini, gadis itu memutuskan menganggap malam itu tak pernah terjadi. Saat pulang kerja, Dr. Shen melihat gadis itu pulang sendirian. Ingin mengajaknya makan bersama. Kalau kamu belum makan, boleh aku traktir kamu makan? Cedak perlu. Aku pulang masak mie saja. Aku masih banyak kerjaan yang harus diselesaikan. Kalau begitu aku antar kamu pulang ya. Tidak usah. Aku ada mobil. Kamu punya mobil ya? Mobil pintar. Bunyi, tutut. Sebentar sampai. Keren banget ya. Karen. Aku pergi dulu ya. Oke. Melihat sendiri dia naik mobil mewah. Terus kamu lihat plat nomor mobil cewek utama? Kayaknya semua angka 8. Apa mungkin pacar Xia adalah Dr. Shen? Tuan Shen, aku sangat merindukanmu. Bukankah aku sudah bilang jangan datang ke lantai 3? Ini apa? Bukan urusanmu. Apakah ini dari para wanita penggoda rumah sakit itu? Jawab dong. Nona Xia. Saat kamu masuk ke Feng Yuan, aku sudah bilang, tanpa izin aku, jangan menginjak lantai 3. Sekarang kamu yang melanggar aturan. Asisten Zen, tolong antar Nona Xia kembali ke kamar. Aku nggak peduli. Aku nggak peduli. Sepanjang hidupku, kamu satu-satunya pria yang aku punya. Aku nggak peduli. Nona Xia. Aku salah. Aku siap bertanggung jawab. Aku juga berharap kamu bisa mematuhi kesepakatan dan meninggalkan payung itu. Apa kamu punya wanita lain di luar sana?
Aku balik dulu ke rumah sakit. Saat aku kembali nanti, aku nggak mau lihat Nona Sia masih di sini. Baik, Tuan Si. Silakan, Nona Sia pasti Linia Nyao. Apa dia sudah bilang apa-apa ke Shen Yiheng? Nggak bisa, aku harus cek dulu. Sudah larut belum juga pulang. Dr. Sheng. Kasus penelitian. Laporan riset. KTP ini kayaknya nginjer posisi saya ya. Enggak. Aku cuma merasa. Tempat tidur nomor 13, Xiao Yun Cheng. Kasihan banget. Aku benar-benar ingin bantu dia. Perhatian sudah ada. Kalau ada pertanyaan, kamu bisa tanya aku. Begini. Aku tadi di sini mikir, Xiao Yun Cheng mengalami komplikasi pasca operasi. Dia bahkan sudah. Dr. Sheng, apa rencanamu? Hai. Dr. Sheng. Oh, aku ambil pulpen dulu. Neko. Si Xiao Ling Chen ini dia. Aku datang. Setiap teman. Enggak. Itu. Aku mau ke kamar mandi dulu. Kamu pergi aja. Xiao Xia, kok kamu di sini? Shen Yuheng itu pacarku. Shen Yuheng itu pacarku, ya. Masih ingat nggak aku pernah bilang ke kamu, Dr. Shen bisa janjian sama orang soal hal-hal kayak gitu. 3 bulan lalu dia janjian sama aku. Kita langsung jatuh cinta. Nggak banyak omong. Malam itu dia juga. Tenang aja, dulu aku yang mundur. Sepanjang hidup aku nggak akan biarkan kalian tahu soal itu. Merusak hubungan kalian. Jadi, aku nggak mau lihat kejadian tadi di kantor lagi. Itu tadi cuma nggak sengaja. Nanti pasti nggak akan terjadi lagi. Semoga begitu. Dr. Shen itu. Aku pergi dulu ya. Aku ada urusan sedikit. Dia memang pacar kamu, ya? Entahlah. Xiao Xia pulang. Apa dia cerita ke Dr. Shen apa-apa? Aku harus gimana ngadepin dia, ya? Yao, tolong kamu bujuk pamannya. Istri paman meninggal karena kanker stadium akhir. Tapi paman selalu tidak bisa menerima kenyataan ini. Dokter, bukankah Anda bilang Beijing adalah rumah sakit terbaik? Kenapa istri saya bisa meninggal? Kami sangat menyesal tidak bisa menyelamatkan tante. Tapi sekarang ilmu kedokteran juga tidak sempurna. Mungkin ini justru pelepasan untuknya. Kamu bilang apa? Kalian semua tunggu dulu ya. Pembunuh. Paman, ya sudah saya yang pergi saja. Pembunuh. Paman, Anda kenapa? Istri saya meninggal karena kanker stadium akhir. Kanker istri saya sama seperti yang tertulis di spanduk ini. Tidak mungkin. Kanker sahabat saya sembuh di sini. Tidak mungkin. Rumah sakit Beijing ini rumah sakit terbaik. Penyakit apa yang tidak bisa disembuhkan di sini? Paman, Apa Anda tidak diam-diam menyuap mereka? Saya dengar orang yang tidak nyuap bisa diam-diam dibunuh. Lalu organnya dijual. Pembunuh. Kamu tenang dulu dong. Kamu tenang dulu. Kita bicarakan baik-baik saja. ada apa yang perlu dibicarakan? Aku cuma antar kamu untuk merawat istri saya. Kamu ngapain? Kita bicarakan baik-baik. Kamu, kenapa waktu istri saya meninggal kamu tidak mau bicara dulu dengan saya?
Ayo pergi. Kalian tunggu sebentar. Helen. Kamu sudah berapa lama di rumah sakit? Kok obat yang dioles saja tidak bisa benar? Bukankah saya masih pemula? Kamu sabar ya, ya. Ayo bangun. Xiaolin juga ada di sini. Loh, kalian sibuk saja. Kok tadi kamu bisa sebodoh itu sih? Padahal tahu bakal kena pukul. Tapi malah nekat nanggung itu dengan punggungmu. Kamu tahu seberapa penting sepasang tangan buat dokter bedah? Betapa berharganya? Aku lupa. Maaf. Aku minta maaf hampir membuat dunia kedokteran mengalami kerugian besar. Dan aku minta maaf atas itu. Lin Jianyong, kamu pernah ke Hotel Radisson sebelumnya? Kamu sudah punya Xiaoxia. Anggap saja itu kenangan indah. Tidak apa-apa kan? Hotel Radisson itu mahal banget. Mana mungkin aku bisa bayar? Tapi aku sering ke warung makan Li. Sudah pernah coba semua. Serius? Beneran banget. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu ya. Aduh. Kurangi makan di warungnya. Aduh, aku telat lagi. Aduh. Yao. 520 kita makan bareng ya. Gak usah. Aku sudah ada janji. Kamu sudah punya pacar ya? Aku tahu kok. Masih PDKT. Kan? Bukan. Astaga. Kenapa kakimu? Kamu dirampok ya? Kamu tahu betapa sialnya aku pagi ini? Aku buru-buru keluar rumah. Ternyata tasku rusak. Parahnya, kakiku keseleo. Bu, kamu baik-baik saja? Semua gara-gara Shen Yihong, si psikopat itu. Kalau bukan karena dia suruh aku ke rumah sakit lebih awal, aku gak bakal seberuntung ini. Ada apa Dokter Shen? Selamat pagi Dokter Shen. Ke kantor saya sebentar. Ibuku akhir-akhir ini modnya ngeselin banget. Aku gak bisa nolong kamu lagi deh. Aduh Dokter Shen, maaf ya, aku gak sengaja marahin kamu kok. Kamu boleh pergi. Mami Dokter Shen. Lin Yanyao itu pacarnya Xiaoxia. Kamu mikirin apa sih? Aku sekarang gak sakit lagi. Makasih. Oh, nanti hati-hati di jalannya. Itu. Kalian cewek-cewek biasanya pengen hadiah apa pas 520? Va. Banyak banget tasnya. 1,236 tas? Mahal banget ya. Tuan Shen, kamu niat kasih hadiah yang mana buat pacar? Terserah, kamu pilih aja. Baik, Tuan Shen. Kamu lihat ini cocok gak? Ini yang paling mahal di toko kami. Nanti kita bayar barengnya. Kamu, suka yang mana? Semuanya keren sih. Aku malah bingung mau pilih yang mana. Aduh, gimana kalau yang itu saja? Yang itu cukup unik. Biar kamu. Kan ini hadiah buat pacarmu, bukan? Bukankah ini hadiah buat pacarmu? Sudah beli. Oh, semoga langgeng sampai tua ya. Sasha, adikmu jago ngomong juga ya. Kalau begitu aku doakan tas ini jadi obat segala penyakit. Aku gak bisa terima ini. Ini terlalu mahal. Kita kan dokter juga. Kalau kamu lama-lama mikir, kita jadi kehilangan satu pasien. Bawa saja. Ya sudah, memberi hadiah kok sampai ke tingkat ini juga. Mau ngomong apa aja bilang aja. Apa? Uang buat beli tas ini nggak bakal dipotong dari gajiku kan? Aku kayak orang pelit banget ya. Kalau gitu aku lega deh. Kak Lu. Dokter kecil, parkir di sini. Dokter Shen. Dokter Shen, parkir di sini. Terima kasih. Dia siapa sih? Oh, teman aku. Kak Lu haha.
Kok kamu di sini? Aku kebetulan lewat sini. Ini hadiah buat kamu dan Xiao ya. Terima kasih. Kamu paling baik deh. Apa sih ini? Kamu sudah dapat hadiah ini kan? Kamu ngomongin ini ya. Ini Dr. Shen beli karena takut aku telat kerja lagi gara-gara bungkusan ini. Jibelin. Nanti kalau udah resign, aku masih harus balikin ke dia. Aku bahkan gak kasih kotaknya ke dia. Bagus deh. Xiao gimana? Sudah dapat kerja belum? Belum nih. Belum ketemu juga. Kamu beneran mau biarin dia kamu tanggung terus ya? Kaklu. Kamu gak tahu dia sudah punya pacar? Benar. Itu malah kabar baik. Kan sebentar lagi 520. Sesuai tradisi, kita bertiga juga harus kumpul nih. Nanti kamu ajak dia ya. Sama pacarnya juga aku ajak. Aku traktir kalian makan. Oke. Ngejar kamu nih. Mas, kamu gak usah tunggu kami, duluan aja ya. Ini Dr. Shen. Kere. Mas, kamu gak usah tunggu kami, duluan aja ya. Ini Dr. Shen. Hai Dr. Shen. Ini temanku. Mas Shen lagi nunggu penumpang pulang. Telat malam gak aman kalau gak naik taksi. Dr. Shen, kamu juga lucu ya. Oh nggak usah antar aku. Temanku ada mobil. Aku naik mobil dia aja. Yuk, dadah. Kamu duluan aja. Kamu beliin aku apa sih ini? Barang bagus. Pak Shen, sepatu ini pasti mahal ya. Lihat sendiri aja, aku capek. Terima kasih Pak Shen. Pria bilang kamu nggak suka sama aku. Halo Xiao, gimana akhir-akhir ini? Baik-baik saja. Jadi nanti pas 520, Nian Yao, kamu sama pacarmu. Kita makan bareng yuk. Boleh. Lin Nian Yang. Kalau begitu kali ini aku akan benar-benar menegur kamu dengan tegas. Ada apa sih? Makan saja kok pikiran kemana-mana. Aku lagi mikir, apa Shen Jun bakal datang atau enggak ya? Apa? Oh, itu. Maksudku, Dr. Shen. Belakangan ini dia sering cari masalah sama aku. Dia kasih aku tumpukan dokumen. Aku belum sempat bersihin semuanya. Aku takut dia bakal terus ganggu aku. Kamu kerja terlalu keras. Mending kamu resign saja. Penghasilanku sekarang masih lumayan kok. Ikut aku juga kamu nggak bakal kelaparan. Sebenarnya Dr. Shen ini orangnya juga cukup baik. Yao, kamu sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu tiap hari lengket terus sama dia. Waktu antar kamu pulang juga dia kan? Oh, iya dong. Sebenarnya. Kamu cepat gantiin cewek itu. Aku sudah naik level berikutnya. Balikkan dunia. Terbalik. Itu bukan ibumu tapi kamu keren banget. Aku terpesona sama kamu. Cewek itu tipe yang bikin Dr. Shen kesel. Sepatunya itu persis sama yang Dr. Shen kasih ke pacarnya. Mahal banget. Kamu senang ya? Lucu banget. Baru beberapa lama nggak ketemu ya. Sampai aku nggak dikenalin lagi. Oh, Xiao kamu ini. Perubahanmu terlalu besar sih. Ya nggak juga sih. Semua ini pacarku yang beliin. Oh iya. Bukannya kamu bilang bakal bawa pacarmu buat kami cek-cek kan? Buat apa aku bawa dia ke sini? Bawa dia ke sini buat godain orang lainnya. Xiao, kamu ngomong apa sih? Aku sudah bilang ke kamu sebelumnya. Aku dan Dr. Shen itu jelas-jelas bersih hubungannya. Dr. Shen, ya? Bukan Dr. Shen, tapi pacarmu sendiri. Xiao, kamu salah paham. Yao karena urusan kerja. Jadi tiap hari dekat banget sama bibimu. Kamu ini terlalu curiga. Itu urusan kamu apa sih? Kamu kira aku nggak tahu isi hatimu yang kecil itu? Kamu kan cuma pengen membela dia ya? Linia Nyao, aku ingatkan kamu. Shen Yuheng itu pacarku. Mending jauh-jauh deh dari dia. Kalau nggak, kita nggak bakal bisa jadi teman lagi. Xiao,
Aku bilang kamu nggak apa-apa kan? Pernah nggak kamu mikir, kalau kalian memang benar-benar akrab banget, kamu sampai segitunya berdamai dan tetap bersamanya, dan kamu juga pernah bilang sama aku sebelumnya. Kamu kenal dia dari mana? Sekarang aku mulai meragukan. Apakah dia benar-benar tulus sama kamu? Sia, jangan sampai dia menipumu. Linia Nyao, akhirnya kamu mengungkapkan isi hatimu yang sebenarnya. Bukankah begitu? Akhirnya kamu mengungkapkan isi hatimu sendiri. Kamu cuma merasa aku nggak pantas sama orang kaya, kan? Kamu juga cemburu aku hidupnya lebih baik dari kamu, kan? Sia, kamu jadi semangat ya? Kalau bukan karena kita bertiga tumbuh besar bersama di panti asuhan, aku malah nggak mau urusi masalahmu yang nggak jelas itu. Nggak mau urus? Bagus tuh. Lagi pula kita memang bukan orang yang sama. Mulai sekarang jangan jadi teman lagi. Jalan masing-masing aja. Kamu. Sia, kalau kamu ngomong kayak gitu, nanti kita masih ketemu atau enggak sih? Nggak ketemu malah enak. Linia Nyao, kamu dengerin baik-baik. Sampai kita sampai sejauh ini, semua gara-gara kamu godain pacarku. Sudahlah, kamu jangan marah lagi. Dia cuma gampang ngamuk doang, nanti juga redakot. Kamu mau kemana lagi? Mau kemana lagi coba? Emoji dia yang kayak Jingjila itu mana mungkin hendak madalang beberapa hari. Aku mau cari dia. Aku tahu dari dulu sampai sekarang tiap kali ribut pasti kamu duluan yang ngalah. Ayo ngalah duluan. Ayo pergi. Cepetan. Luge, cepetan naik mobil. Kejar dia cepat. Gimana nih? Dia hapus aku dari WeChat. Bahkan keluar dari grup chat kita bertiga. Enggak apa-apa. Dia cuma lagi marah aja. Aku juga bingung harus gimana. Aku sama Dr. Shen benar-benar bukan seperti yang dia pikir. Sia, dia pernah selamatin aku. Aku nggak bisa kehilangan dia. Mereka sebentar lagi belo. Sepeta. Sepertinya mobilnya ada masalah. Ada apa ini? Gak tahu. Aduh, sekarang cuma bisa minta derek nih. Enggak usah. Ayo naik mobil, dingin banget di luar. Jalan belan-belan. Mereka lagi ngapain di sini? Katanya di hutan kecil itu. Setiap malam banyak pasangan yang cari sensasi ke sana. Haha. Putar balik. Puan Shan, ada APA? Menyelamatkan gadis polos. Siap. Kamu bikin aku kaget. Kamu nggak apa-apa? Kamu kemana aja? Dr. Shen, kok kamu ada di sini? Aku nyariin kamu seharian. Beberapa hari lagi, ada laporan evaluasi praoperasi untuk operasi besar yang salah. Ayo cepat ikut aku. Cepat ke sini. Vadu. Action. Keterampilan ngomong seenaknya, ini kamu belajar dari siapa sih? Kaklu. Aku buru-buru mau kerja dulu. Pergi aja, nyelamatin orang itu yang penting. Aku nggak salah. Dr. Shen. Bukannya sebelumnya kamu juga bilang nggak ada masalah? Aku mau kerja dan nyetir dulu ya. Aneh banget. Selama aku terus perhatian, aku nggak percaya kamu nggak bakal tergerak. Dr. Shen. Kamu kan bilang mau ke rumah sakit, kok malah ke rumah kamu? Rumah sakit terlalu jauh, terlalu repot. Di rumah juga sama saja. Ayo ke lantai 3. Di atas ada komputer. Nggak tahu sia-sia udah pulang atau belum ya? Harusnya aku cari kesempatan buat minta maaf ke dia nggak ya? Lagi-lagi Linia Nyao. Si Shen Bapi ini bilang ada kesalahan di laporan, tapi nggak bilang ke aku. Salahnya di mana sih? Aku di sini capek-capek lembur. Kamu malah enak banget. Minum teh di sini. Aku denger kok. Maaf ya. Nyen. Kamu panggil aku apa? Lin Yin Yao.
Kamu harus lebih jaga kehidupan pribadimu. Ada beberapa hal yang gak boleh kamu lakukan. Jangan-jangan dia udah ngenalin aku ya? Dr. Shen, aku ini orangnya gampang ya? Enggak, satu-satunya kekuranganku itu. Aku agak-agak nggak bisa ngatur minum alkohol dengan baik. Setiap kali minum, aku juga nggak tahu kenapa. Kepala aku kayak kabur dari rumah gitu. Tapi aku sama sekali bukan preman di luar hukum. Kalau aku melakukan kesalahan yang nggak seharusnya, aku akan minta maaf ke kamu. Kamu minum alkoholnya buruk. Kalau minum alkoholmu buruk, kamu nggak seharusnya minum bareng pria lain. Nanti malah kena tipu masuk hutan kecil. Hutan kecil apa sih? Pak Shen. Nona Sia ada masalah di kamar. Kamu cepat-cepat pergi lihat ya. Dia kenapa? Ada APA. Kamu tetap di sini, jangan kemana-mana. Pejingin. Senjata. Untung saja tidak terlalu dalam. Tuan Shen, saya yatim piatu. Sejak kecil kalau sakit, saya menjalani semuanya sendiri. Saya takut ke rumah sakit, takut mengeluarkan uang. Jadi selama ini pertama kalinya ada yang benar-benar peduli sama saya. Kalau begitu jangan pakai cara bunuh diri untuk mencari simpati. Tuan Shen, bisakah Anda tinggal malam ini menemani saya? Kenapa? Kamu sudah mengambil kehormatanku yang pertama, membuatku pindah ke Feng Yuan jadi wanitamu. Kenapa kamu masih bawa wanita lain pulang? Kamu omong apa sih? Aku sudah lihat semuanya. Aku nggak tahu bagaimana cara memperbaiki hubungan kita. Makanya aku mencoba bunuh diri. Sekarang aku sudah kehilangan kehormatan. Kamu juga tidak mencintaiku. Kalau begitu, buat apa ku hidup? Aku akan bertanggung jawab atas kesalahanku. Apa yang harus aku lakukan supaya kamu berhenti? Aku mau kamu usir dia keluar. Jangan pernah lagi ada hubungan dengan dia. Aku nggak tahu bagaimana cara memperbaiki hubungan kita. Makanya aku mencoba bunuh diri. Kalau memang takdirnya nggak ada hasil, untuk apa masih berlarut-larut? Lin Yinyao. Aduh. Maaf ya. Dr. Shen, saya tidak sengaja ketiduran. Kamu setiap hari lembur, sampai pagi ngecek ruang perawatannya? Saya kan pengen cepat jadi pegawai tetap. Oh, ini juga laporan labnya. Salahnya di mana sih? Saya sudah periksa lagi. Tetap nggak nemu kesalahan. Nggak ada salahnya. Aku suruh seseorang antar kamu pulang ya. Jadi bingung aku. Sudah datang. Jangan terlalu sering ke hutan kecil itu lagi. Jangan ada cowok lain bawa kamu ke sana. Pasti bikin tempat yang baik. Kamu kenapa hari ini aneh banget sih? Akhirnya bisa pulang juga. Kok lihat dia sedih, aku juga ikut sedih ya? Jadi makanya dia buru-buru suruh aku pergi ya. Sudahlah, Sia, nggak apa-apa kan? Nanti aku cari kesempatan. Buat minta maaf sama Xia dengan baik. Nie Yao. Selamat pagi. Pagi. Tas kamu itu beli dari mana? Nggak murah ya? Acia. Jangan sampai rusak. Selamat pagi, Dr. Shen. Ada apa? Kenapa Dr. Shen marah? Lin Yinyao ya. Aku segera datang. Aku duluan ya. Lihat saja. Laporan evaluasi praoperasi ini dibuat oleh Xiao Lin. Maaf, saya akan buat ulang sejar. Tidak perlu, kerjamu sudah sangat bagus. Kamu ini muridnya, hampir mengalahkan gurunya. Terima kasih. Hahaha. Memang Xiao Lin cukup pintar. Baru-baru ini ada proyek riset medis. Kalau berhasil, bisa dipublikasikan secara internasional. Aku sudah sisihkan waktu kok. Tidak perlu kamu sisihkan waktu. Kali ini biar Lin Yinyao yang bantu aku. Serius? Terima kasih Dr. Shen. Saya sangat bersyukur. Ngapain? Tapi sebelumnya selalu saya yang bantu Anda. Kasihanilah generasi muda, beri mereka kesempatan dong. Anda benar. Kalau begitu saya pamit dulu.
Saya tahu kamu butuh hampir 10 tahun. Baru bisa jadi kepala perawat di bagian ini. Lin Yanyao baru berapa lama di sini? Kamu bisa pasrah begitu saja? Dia malah naik melewati kamu. Nggak mau gimana lagi. Sekarang di dunia kerja. Yang penting itu kesempatan. Lin Yanyao memang beruntung dibanding aku. Itu bukan cuma soal keberuntungan. Dia jelas tahu. Tuan Shen nggak suka wanita yang suka main mata. Jadi dia sengaja berpura-pura. Tampil polos dan tak berbahaya untuk mendekati dia. Padahal sebenarnya dia itu wanita murahan. Dia secantik itu. Dr. Shen kok malah suka sama dia? Tuan Shen tentu saja nggak suka dia. Tapi nggak bisa cegah cara licik dia. Terakhir dia datang ke Feng Yuan tengah malam. Di depan mataku menggoda Tuan Shen. Kamu kira aku bisa diam saja? Aku nggak nyangka Lin Yanyao orangnya seperti itu. Aku bahkan dengar sendiri dia bilang ke Dr. Shen. Dia mau menggantikan kamu. Apa? Aku nggak mau lihat Lin Yanyao dekat Tuan Shen lagi. Kamu juga pasti nggak mau. Nona Xia, oh tidak. Ibu Shen. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan bilang ke saya. Aku suka orang pintar sepertimu. Aduh, kakak, akhirnya kamu datang juga. Kak Shen. Aku baru keluar dari lab sama Dr. Shen. Kamu langsung telepon kami. Ada apa? Duduk dulu, duduk dong. Ayo, duduk santai saja. Menurutmu siapa orang yang paling sayang sama kakakku di dunia ini? Pasti adiknya. Aku dong, kakak. Kamu hebat banget. Mereka sampai tergila-gila sama hasil risetmu. Berebut mau investasi di rumah sakit kita. Aduh, aku gemas banget sama kamu. Aduh. Agak canggung ya. Ayo minum satu. Ayo kita jalan. 123. Siap. Ya, ayo jalan-jalan. Mas, kapan kamu bawa istri kamu supaya kami bisa lihat? Si Lin yang membosankan. Nanti kalau ketemu sama istri kamu harus belajar gaya dari istri kamu. Lihat deh, kamu pakaiannya terlalu kampungan. Ternyata mereka semua anggap aku kampungannya. Ah, kampungan sedikit gak apa-apa. Yang penting aman. Kakak, kenapa? Aku mau minum. Kakak, kalian berdua ngapain sih? Kalau kamu mau minum, aku temani minum. Pilih yang paling mahal. Minum sampai bangkrut, oke? Selamat tahun baru. Minuma. Turunin aku. Aku mau minum. Mana minumannya? Aku mau minum. Kamu ganteng banget. Kalau begitu kamu suka aku gak? Tapi aku sudah ada yang aku suka. Dia punya pacar. Kayaknya dia itu ngeselin banget ya. Yang kamu maksud itu, apakah orang itu Suzlo? Aku anaknya, aku cewek, kamu satu-satunya. Makanya aku di Gunung Emas, kamu satu-satunya. Dr. Shen. Kamu tahu gak kamu kemarin malam ngapain aja? Semalam aku malah jadi bubur karena masak nasi terlalu lama. Kamu ngomong apa sih? Gak apa-apa, aku cuma bilang semalam. Ibuku. Kamu pikir gimana? Kenapa gak bilang dari tadi? Paling nanti aku gantiin satu set aja. Udah deh, maksud kamu apa sih? Kalau kamu benci aku, bilang aja dari tadi. Gimana mungkin aku benci kamu?
aku suka. Asal gak ganggu aku jadi pegawai tetap aja. Diperlakukan gak enak juga gak masalah. Ya udah ganti dong. Jas ini harganya 6 digit loh. 6 digit, iya. Kalau gak mau aku jemput terus aku bawa ke laundry kering aja gimana? Gak usah. Aku harus masuk kerja. Aku pergi dulu. Hai, Paji. Yao. Kamu kok hari ini datang sama Dr. Shen? Dan kalian berdua juga datang bareng. Sama-sama telat pula. Ah. Dr. Shen sepertinya akhir-akhir ini cukup memperhatikan kamu. Apapun selalu dibawa-bawa. Ya, kalian berdua jangan asal ngomong. Fokus kerja saja, ya. Aku bilang apa tadi? Dia sebenarnya mengincar posisi kamu. Dia aku memimpi kalau operasi 2 hari lagi bukan aku yang tenggani. Bisa jadi perawat instrumen untuk Dr. Shen. Kesempatan bagus buat ngejatuhin dia malah kamu gak bilang ke aku. Itu gak baik, kan? Operasi itu urusan nyawa. Serius banget. Apa salahnya sih? Kamu udah kehilangan kredit tulisan ilmiahmu. Masih mau kehilangan posisi juga? Kamu benar. Semua catatan penting untuk operasi kali ini sudah siap kan? Sudah siap. Bagaimana kondisi Xiao Yun Cheng? Kak Kiaosin, pesanan makanmu sudah datang. Cepat makan dulu. Ya, persiapan pra-operasi. Xie Jin dan yang lain sedang melakukan pengecekan ulang kedua kali. Aku ke sana dulu. Lihat apakah bisa bantu apa. Terima kasih, Xiaolin. Operasi kali ini jadi perhatian dunia. Kalau sampai gagal, aku lihat kamu masih bisa bertahan di rumah sakit. Pergi. Persiapannya bagaimana? Tidak ada masalah. Sudah dicek 3 kali. Bagaimana pendapatmu tentang operasi kali ini? Xiao Yun Shen baru 9 tahun. Dan menderita kombinasi beberapa penyakit kompleks. Sebelumnya juga sudah mengalami komplikasi setelah 2 operasi. Tingkat kesulitannya pasti sangat tinggi. Apalagi ini kasus pertama di dunia. Tapi Dr. Shen, dengan kamu di sini, pasti bisa berhasil. Yao. Kak Kiao Kian, kamu alergi setelah makan pesananku. Kenapa? Cepat periksa ke dokter. Nonacão. Kamu bagaimana? KK. Aku sudah bilang aku alergi kacang tanah. Kamu ini gimana sih? Kak Kiao Shan alergi parah sama kacang tanah. Kamu malah pesan gongbong jiding ayam kung gipong. Aku gak tahu dia alergi kacang tanah. Dia bilang mau makan gongbao jiding. Jadi aku pesan untuk dia. Bohong. Aku lihat kamu memang pengen nyakitin Kak Kiao Shan. Biar bisa naik jabatan sendiri. Ngapain ngomong begitu? Siapa yang suruh Kak Kiao Kian jadi perawat instrumen? Perawat harus kerja sama-sama Dr. Shen waktu operasi. Kalau sampai salah, bisa mati orang. Maaf. Aku siap tanggung semua konsekuensinya. Bawa dulu Kak Xiao Shen ke YGD. Cari pengganti dia. Bagaimana dengan perawat berpengalaman yang lain? Mereka semua sudah ada jadwal operasi. Kalau tidak, minta Lin Yao gantikan aku saja. Dia sudah ikut semua persiapan pra-operasi sebelumnya. Itu gak boleh. Dia baru beberapa bulan di sini. Kamu bisa? Aku tahu kamu sebelumnya sudah ikut banyak operasi. Aku benar-benar tidak bisa. Sebelum operasi. Operasi dengan pisau bedah. Sudah bisa dijahit. Tidak baik. Pasien mengalami pendarahan hebat. Jantung dan paru-paru pasien terlalu rapuh. Sama sekali tidak kuat dengan jarum. Cepat hentikan pendarahan. Harus pakai kasa. Saat ini tidak boleh pakai kasa. Pendarahan terus-menerus pasien harus pakai jantung paru buatan. Kasa harus ditanam di dalam tubuh. Jantung paru buatan. Biayanya bisa puluhan ribu per bulan. Kamu mau bayar untuk dia? Aku yang akan bayar. Surya duduk dulu. Perpanjang jantung paru buatan. Sudah 20 jam. Dr. Lin, terima kasih atas kerja kerasmu. Dr. Shen, terima kasih banyak. Tapi aku sudah tidak kuat lagi. Kakiku sudah lemas. Aduh, Yao, aku sudah dengar mereka bilang. Kamu sudah melakukan dengan sangat baik. Kamu benar-benar hebat. Tenang saja, uang yang dihemat akan aku tanggung semua. Bos Shen ini cukup perhatian sama bawahannya ya. Perhatian sama bawahan, ITU kenapa? Aku bahkan sudah rencanakan buat Yao mengadakan pesta perayaan di Hotel Li Sheng. Hotel Li Sheng ya. Oh.
Kenapa beliau belum datang? Memanggilnya sangat akrab ya. Kamu ngomongnya sinis banget. Maaf ya, kami terlambat datang. Maaf ya, kami terlambat datang. Maaf ya. Kamu hari ini pakaiannya cantik banget. Lihat deh, semua orang bilang kamu cantik. Percaya diri dong. Bukankah kamu paling benci sama wanita yang berdandan heboh? Kamu nggak mungkin mau pecat aku kan? Yang gak dengerin bos justru yang bakal dipecat. Baiklah. Hai Yao Yao. Yao Yao, aku harus minta maaf sama kamu. Waktu itu aku mabuk dan bilang hal yang buruk ke kamu. Maaf ya, hadak apa. Untuk menunjukkan permintaan maaf. Haruskah aku tunjukkan? Begini saja, naikkan gaji Dr. Lin kita. 10 juta sebulan. 10 juta ya. Bagus banget. Bagus banget. Beneran nih? Naik. Wah, aku naik gaji nih. Dalam setengah tahun aku bisa beli rumah. Terima kasih, Pak Shen. Yao Yao, aku baru saja gaji kamu. Kamu yang harus bayar aku dong. Baiklah. Baru kemarin sampai. Aku nggak nyangka kamu sekecil itu hatinya. Aduh Yao Yao. Aku bilang sama kamu, mereka semua puji kamu luar biasa. Enggak ada kok. Kamu ini gimana sih ngurusnya? Aku suruh kamu usir dia. Jangan sampai dia jadi pusat perhatian. Kali ini dia cuma beruntung. Kalau lain kali, nggak bakal sesenang ini. Kalau lain kali gagal lagi, kamu jangan mimpi jadi direktur utama lagi. Ada apa-apa di wajahku? Kamu benar-benar belum pernah ke hotel kota A? Aku sudah bilang berapa kali. Aku nggak pernah ke sana. Bagaimanapun aku bilang kamu nggak percaya ya. Nggak ada apa-apa. Hei lo, ikan gurami buzuk. Kenapa? Ikan ini baunya nggak enak ya? Pelayan, tolong angkat ikan ini. Yao Yao, kamu nggak hamil ya? Kamu ngomong apa sih? Aku cuma cium baunya ikan ini. Baru tahu kamu pacaran pas 520. Sekarang langsung mau minum arak pernikahannya. Belum kan? Nggak ada. Aku cuma cium baunya ikan ini. Kalau hitung-hitung dari malam itu, hamilnya kira-kira waktu ini. Sekitar waktu ini juga. Sayang, Kamu peleng-peleng. Aduh, Aku tahu kok. Aku lama nggak ke rumah kamu ya. Nggak mungkin beneran hamil kan? Liang Ho, Datang ambil hasil tes ya. Dokter Shen, Anda cari saya? Xiao Qian. Sudah berapa lama sama aku? Hampir 10 tahun. Kalau gitu kamu pasti tahu banget sifatku, kan? Aku kurang paham maksud Anda. Soal operasi, aku nggak mau ada kejadian kedua kalinya. Kalau aku tahu kamu sengaja menjebak Lin Nian lagi. Main-main dengan nyawa orang. Kok kamu datang lagi sih? Aku sebenarnya mau beliin Yao Yao kopi. Tapi dia nggak ada. Kayaknya dia ke rumah sakit. Ke rumah sakit ya? Ini kan rumah sakit juga. Temanku lihat katanya di rumah sakit itu di rumahnya dia. Dia mau pindah kerja ya? Rumah sakit mana? Eva, kirim lokasimu. Hey bro, hey. Selamat ya. Anak sudah 42 hari. Suamimu nggak datang? Aku belum nikah. Kalau nggak mau anaknya, cepat operasi saja. Aku nggak kasih resep asam folatnya ya. Mau. Dokter Shen, kenapa Anda ada di sini? Apakah kamu benar-benar hamil? Aku tidak. Aku cuma perutku agak nggak enak. Kalau begitu, kenapa nggak ke Beijing saja untuk periksa? Kamu juga tahu Xie Jing sama bos Xiao Shen. Mereka berdua mulutnya besar. Kalau aku periksa di rumah sakit kita, pasti kabar itu bakal cepat menyebar dan berubah jadi gosip. Serius, lo? Sudahlah, ayo naik mobil. Aku antar kamu pulang. Perutmu masih nggak enak ya? Enggak, aku sudah jauh lebih baik. Pulang nanti minum obat saja pasti sembuh. Kalau perutmu nggak enak,
Jangan lagi minum kopi dinginnya. Kamu tahu dari mana? Bukankah itu hal dasar yang harus diketahui dokter? Kalau dia tahu dia punya anak. Reaksinya pasti gimana ya? Nggak boleh dia tahu kalau dia punya Xiao-Xia. Oh, berhenti saja di komplek taman depan sana. Turunkan aku di situ saja. Komplek tamannya. Kamu juga tinggal di komplek taman? Sudah sampai. Aku turun dulu ya. Terima kasih ya, Dr. Shen. Di komplek ini, kamu kenal orang yang sangat akrab, sampai kamu bisa bawa barang-barangnya terus. Ada, Kak Lu. Dia dulu tinggal di sini. Orangnya. Suka lupa-lupa dan serobo. Jadi seringkali barang-barangnya aku yang bawa. Aku pergi dulu ya. Kalau 2 hari ini kamu masih nggak enak badan. Kamu nggak perlu masuk kerja dulu, ya? Kak Lu, kok kamu ada di sini? Pulang. Oh. Bukankah kamu sakit? Aku sekali masakin biut kamu, sipat makan. Terima kasih, Yao Yao. Kamu sudah pacaran? Yao Yao. Kamu sudah pacaran? Aku tidak. Siapa bilang? Aku tadi lihat ada yang antar kamu dari bawah. Kupikir itu pacarmu. Oh, kamu maksud dia? Dia Dr. Shen. Dia pacarnya Xiao-Xia. Kenapa? Perutku agak nggak enak. Aku pergi ambil cuka ya. Nggak apa-apa, kamu duduk saja. Aku yang ambil. Terima kasih, Yao Yao. Aku ada beberapa hal ingin aku bicarakan sama kamu. Oh, kebetulan aku juga mau ngomong sama kamu. Mungkin kamu duluan aja. Ya, Oke. Lin Yang, aku suka sama kamu. Kasih aku kesempatan untuk merawat kamu. Ya, aku tahu ini tiba-tiba banget. Kamu bisa pikirin dulu, aku kasih waktu. Jangan buru-buru nolak dulu. aku hamil. Kamu kan gak punya pacar, kan? Iya, aku gak punya pacar. Tapi kamu jangan pikirin dulu ayah anaknya siapa. Pokoknya aku sudah putuskan. Anak ini harus aku pertahankan. Kamu akan jadi ibu tunggal. Kamu akan jadi ibu tunggal. Terus si brengsek itu siapa? Kalau dia gak mau bertanggung jawab, bilang aku cari dia. Jangan emosi dulu sebenarnya. Bukan orang lain yang ngadangin aku. Aku yang malah ngeganggu orang lain. Maksud kamu apa? Kamu juga tahu aku ini orangnya gak pinter minum. Aku kebanyakan minum. Tapi itu semua gak penting lagi. Pokoknya gimana pun juga. Anak ini harus aku pertahankan. Kamu yakin? Kamu juga tahu aku selalu suka anak-anak. Lagi pula aku rasa keadaan sekarang ini cukup baik. Aku gak perlu ribut sama mertua. Aku juga belum punya suami yang sok ngatur. Belum ada urusan ribet yang gak jelas. Bukankah itu malah enak? Agak ini. Baiklah, kalau begitu pertahankan saja. Brolu, aku tahu kamu paling bisa diandalkan. Kamu adalah orang yang paling dekat denganku. Lagi pula aku ini kakakmu. Apapun yang kamu lakukan, aku pasti dukung kamu. Lalu, kamu mau bilang ini ke Xiao-Xia? Nanti kalau ada kesempatan baru aku bilang dia. Kamu juga tahu dia sahabat terbaikku. Dan dia pernah nyelamatin nyawaku juga. Tapi bagaimanapun juga, aku gak mau kehilangan dia karena masalah ini. Xiao-Xia, cepat buka jendelanya. Yao Yao kira-kira gas. Nanti pas dia sadar, kamu bilang kamu yang nemuin dia di kamar mandi. Kenapa? Waktu kecil kita sering main telanjang bareng. Gak usah dibesar-besarkan, takut dia malu. Oke. Baiklah kalau begitu. Urusan ini serahkan ke aku saja. Dari kecil sampai besar. Setiap kali kalian bertengkar, bukankah aku yang jadi penengah? Oke, sekarang kita mulai intervensi untuk si kecil ya. Ayo, bing-bing. Nyonya, Menurut Anda, seperti ini sudah oke? lumayan lah. Kamu bilang apa? Xia, kenapa kamu jadi begitu emosional? Aku kan khawatir sama dia.
Jadi ibu tunggal itu nggak mudah. Loh, kamu yakin dia memang mau mempertahankan anak ini? Kamu juga tahu, keputusan Yao Yao itu. Sapi 9 kepala pun nggak bisa tarik dia balik. Ah, jangan marah-marah sama dia lagi deh. Kalau ada waktu tolong lihat dia ya. Kamu kan cewek, jadi lebih gampang dari aku. Oke, aku tahu kok. Aku pasti akan jaga dia dengan baik. Kiao Kian, Lin Yanyao belakangan ini pergi kerja di rumah sakit. Nyonya. Aku sudah atur dia belajar di rumah sakit sementara selama sebulan. Supaya dia nggak terus cari perhatian di depan Dr. Shen. Dia pergi sendiri. Mengemudi sendiri juga. Kirim aku nomor plat mobilnya. Ajik. Jangan salahkan kakak yang tega ya. Halo Dr. Shen. Cuti 2 hari sudah selesai. Kok belum masuk kerja? Masih nggak enak badan? Oh, aku sudah kerja kok. Aku sedang mau ke Linshi sekarang. Kalinsure, Kak Jie Kiao Jing. Suruh aku belajar sebulan di Departemen Jantung Rumah Sakit Linshi. kamu di mana? Aku cari kamu. Bawa apa itu? Kalau begitu kamu tetap pergi? Tentu. Aku ingin lihat apa sih yang bikin Linshi begitu. Dokter Wan sampai mengizinkan kamu pergi belajar sebulan. Baiklah. Aduh, Turun mobil. Dr. Shen. sebenarnya kamu nggak perlu ikut aku jauh-jauh. Aku bisa sendiri kok. Kamu bisa nyetir mobil manual nggak? Kenapa? Ada plastik nggak? Tunggu sebentar. Aku akan parkir di pinggir dulu. Kamu nggak apa-apa? Minum air dulu. Aku bilangnya, penyakit lambung ini harus dirawat. Nanti pulang aku atur beberapa rekan kerja untuk periksa kamu. Kakak, kamu mau tisu? Terima kasih. Om totalnya 2 potong. Kenapa dia jadi kakak? Aku ini Om Lo. Terima kasih. Dokter Lin, kamu suka anak-anak ya? Iya, anak manusia yang lucu. Betapa menggemaskannya. Dr. Shen, Anda suka anak-anak, ya? Itu tergantung siapa yang punya anak itu. Kalau misalnya, Maksud saya, jika suatu hari, ada seorang wanita datang dengan anak ke Anda. Kalau hal itu benar-benar terjadi, saya pasti akan minta pendapat istri saya juga. Memang urusan begini cuma bisa sama pacar. Oh, apa saya salah ngomong? Maaf ya, saya tunggu sebentar. Remnya blong. Dr. Shen. Dr. Shen, Dr. Shen. Yu Hong, Shen Yu Hong. Shen Yan, Shen Yan. Di Jalan Huayao ada kecelakaan mobil. Tidak sadar. Cepat datang ke sini. Aha. Dokter, bagaimana kondisinya? Keadaannya masih baik, kan? Dr. Shen, ada dokumen nih. Sayang kecil. Dr. Shen kecelakaan mobil. Kami sekarang di rumah sakit darurat.
DIY. Dr. Lin. Aku sudah periksa lama. Kamu nggak mati ya? Kalau begitu, Ganyong Lin. Aku sudah mati sebelumnya. Kalau begitu otakmu pasti kena benturan parah. Kok aku merasa kayak bukan? Siapa orang tadi? Aku bawa kamu lihat. Ah. Oh, itu Dr. Lin ya? Kamu sedih banget tadi. Apa karena aku penting banget? Dokter Shen itu buatku. Tentu saja penting. Banjit. Ayo bicara. Oh, lihat nih. Kita kan pergi dinas bareng, kan? Aku pulang dengan baik-baik saja. Tapi kamu malah kecelakaan. Terus aku harus gimana jelasin ke rumah sakit? Mereka pasti nggak akan memaafkanku. Aku masih mau berkarir di dunia medis atau enggak? Padahal orang lain jelas bisa nyalakan Sein. Kenapa malah pakai setir kiri? Terus nabrak pohon? Aku nggak mikir sejauh itu. Sudahlah. Ya, aku akan belikan baju buat kamu. Istirahat yang cukup, ya. Nona Shia. Hari ini nafsu makanmu bagus ya. Aku lagi mood bagus hari ini. Sudah bersin masalah besar. Halo. Kenapa? Nggak nyangka anak durhaka ini kuat banget nyawanya. Ibu Wang. Kamu juga jangan menyapu lagi. Perjibuakan aku supi ginseng. Bae. Kalau yang keras nggak bisa, aku pakai yang lembut. Xiaoxia. Kamu datang cari dokter Shen ya? Dia ada di dalam. Yao Yao. Aku bukan datang untuk dia. Dia sudah lapor ke aku. Katanya dia baik-baik saja. Aku datang untuk kamu. Xiao Xia, kamu gak marah lagi sama aku kan? Aku juga salah waktu itu. Sejak pulang hari itu aku terus menyesal. Aku cuma gak bisa nurunin gengsi buat minta maaf sama kamu. Kamu pikir waktu itu kamu keracunan gas. Aku sampai nekat masuk buat nyelamatin kamu. Mana mungkin aku tega putus sama kamu. Aku memang tahu kamu yang terbaik. Yao Yao, kamu benar-benar gak mau menggugurkan anak ini? Kamu ngomong sama siapa? Shuzilu. Yao Yao, duduk sini. Apakah ayah anaknya tahu? Kalau iya, kamu mau dia tahu nggak? Yao Yao, dengarkan aku. Kamu masih muda, nggak mungkin jadi ibu tunggal. Perutmu sudah besar. Nanti gimana kamu mau menikah? Dengar nasihat aku. Gugurkan saja anak ini. Xiao Xia, aku tahu kamu sayang aku. Tapi aku sudah pikir matang-matang. Anak ini pasti akan aku pertahankan. Soal menikah atau tidak, aku nggak peduli. Yao Yao, kamu perutnya besar. Gimana mau menikah? Kerja gimana? Terus kalau anak sudah lahir, siapa yang akan ngurus? Terus biaya hidup sehari-hari gimana? Biaya anak sekolah nanti gimana? Itu semua masalah. Loh, Xiaoxia. semua yang kamu bilang itu sebenarnya sudah aku pikirkan. Sekarang uang yang aku dapat aku akan hemat-hemat. Pasti cukup buat menghidupi anak. Janggalaji kamu hayu aku. Anak ini pasti akan aku lahirkan. Baiklah kalau begitu. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang saja ke aku. Lagi pula aku juga bisa dibilang ibu baptis anak ini. Xiao Xiang, kamu baik banget. Ayah, Aku juga harus antar makanan ke Shen Ye. Hampir lupa. Kamu mau masuk? Aku nggak jadi masuk. Ini supi yang gak buah-buah kamu. Terima kasih, kamu baik banget. Xiao Xia, kapan-kapan kita makan bareng lagi ya? Oke. Ayo pergi ya.
Sekarang. Kok rasanya susah banget ya? Kamu beli dari toko mana? Ini aku buat sendiri. Aku malah khawatir kamu makan di luar nggak higienis. Aku masakan sem jadi buah kamu. Sebelumnya Kak Lu minta aku buatkan dia. Tapi aku nggak pernah buat. Kamu malah pilih-pilih. Gak mau makan setelah naik. Aku makan kok. Aku makan. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelannya. Baik-baik. Jangan pelan-pelan. Meh. Aku bilang sama kamu. Dulu, ya. Aku sama Kak Lu pas dulu juga gak separah kamu sekarang. Tersedak ya? Pelan-pelan, aku bilang sama kamu. Itu pacarmu. Kalau gak bisa, ya suruh kamu aja. Pacar apaan? Aku gak punya pacar. Aku belum pernah pacaran. Kamu ngomong apa sih? Kamu bilang, kamu kok bisa makan? Kasih aku dong. Jangan mati dong. Shen Yun. Shen Yun. Cheers. Tidak ada yang pernah mengalami ini lagi. Terakhir tetap jadi teman. Dan sekarang semua ini sudah selesai. Kamu selalu bikin aku merasa kayak mau putus. Beli di mana? Di warung kecil depan rumah sakit. Cepat ganti baju. Kenapa kamu pilih-pilih sih? Kalau gitu aku gantiin baju buat kamu. Oh. Bagus banget. Cepat. Oh maaf ya. Ah. Sangat sederhana. Kamu nggak apa-apa? Sungguh nggak apa-apa. Serius. Yao, kamu nggak apa-apa? Kamu nggak benturan di mana? Kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada aku, dia gak bakal kenapa-kenapa. Kok bisa gak kenapa-kenapa? Lihat layarnya pecah. Aku beliin lagi ya. Boleh ya? Aku belanja. Aku belanja. iPhone 15 Pro Max warna ungu gelap 1 GB. Seriusan. Kapan belinya? Sekarang juga pergi beli. Ya udah cepat pergi. iPhone 15 mana ada S4. Pria ya? Kamu datang buat apa? Yuen. Jas ini kamu beli dadakannya. Aku bantu taruh sana. Tapi baju ini kelihatan murah banget. Aku bertanggung jawab padamu. Tapi itu bukan berarti kamu bisa mengaku sebagai nyonya. Sean, Kenapa? Baju ini, apakah itu yang dibeli oleh dokter magang itu untukmu? assistant Jean. Tidak usah, aku bisa jalan sendiri. Dr. Shen. Kellier. Li Nian Yao. Kamu berencana pindah jadi dokter jantung ya? Pak Shen. Maaf. Aduh, aku tidak sengaja. Yao ya, sore ini aku ada janji dengan klien. Kamu harus ikut aku, kan? Oh, ikut. Aku pasti ikut kok. Kamu pergi saja. Aku masih kerja.
Kamu mau pindah profesi jadi dokter jantung, ya? Rumah sakit nggak peduli lagi. Kakak, lihat, bagaimana baju baruku? Lumayanlah, tentu saja. Ya yang belikan. Jelek banget. Kenapa dia beliin kamu? Karena dia dekat sama aku. Dia kasih itu sebagai hadiah buat aku, oke? Kekanak-kanakan. Aku rasa kamu cemburu, iri, dengki, benci. Ah. Coba lihat bagaimana penampilanku ini. Lumayanlah, ya gitu deh. Lumayan, kot, ya yang belikan. Serius, biar aku lihat. Jangan gerak, jangan gerak, jangan gerak. Baju ini beli berapa? 69. Oh iya 69. Aku ini 169. Oh. Kekanak-kanakan. Sangat kekanak-kanakan. Hati-hati ya, lain kali jangan datang kalau nggak ada urusan. Siapa ayah dari anak itu? Tidak ada urusan sama kamu. Dia orang yang sangat penting buat aku. Sepertinya kamu tidak penting buat dia. Bahkan tidak dilirik sekalipun. Sebenarnya waktu itu aku sakit karena periksa kandungan. Kalau anak itu dipaksa oleh orang lain padamu, katakan padaku. Aku bisa bantu selesaikan. Urusanku nggak perlu kamu campuri. Kalau bukan aku, siapa lagi? Suruh si bangsat itu yang urus. Kamu nggak bilang kamu suka apa dari dia? Kamu marahin dia. Terus kamu sendiri bagaimana? Kalau pacarmu hamil, kamu bisa apa? Kalau pacarku, aku nggak akan biarin dia menderita sedikit pun, terluka sedikit pun. Aku akan carikan dokter terbaik untuk dia. Andai saja anak itu adalah anakku. Andai saja kamu nggak punya pacar. Ini sertifikat properti 20 juta dan Feng Yuan. Hari ini aku akan panggil penggakra. Semua akan jadi milikmu. Benar-benar. Tapi syaratnya malam di hotel itu dianggap tidak pernah terjadi. Tuan Shen, Kamu mau putus denganku? Xiao Yi. Kita sebenarnya tidak pernah punya hubungan apa-apa. Kenapa? Aku ingin menjaga kamu. Lagi-lagi Linia Nyao itu. Apa dia benar-benar sudah menghipnotismu? Kalau kamu sudah tahu, aku tak perlu banyak bicara. Aku hamil. Sepanjang hidupku, kamu satu-satunya pria. Demi kamu aku rela kehilangan nyawa. Tapi kamu malah meragukanku? Untung aku dengar si Jalang itu hamil. terus kari Kiao Kian buat bikin palsu. Aduh, kenapa mata kiriku begini? Aku sudah menari seharian. Aduh. Pulang kerja. Jam segini masih menari. Itu tandanya ada yang kangen sama Yao Yaoku. Hei, kamu gak pulang? Aku masih ada kerjaan yang belum selesai. Kamu duluan aja ya. Oke, aku pergi duluan. Acia-cia. Iya. Tidak benar. Dokter Shen sehari penuh gak ketemu dia. Dia cedak. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Hamil. Ya. Sepanjang hidup puanya. Aduh, kamu benar-benar curiga padaku. Ini bukan pacarmu.
Tidak ada urusan sama kamu. Ini sangat penting bagiku. Kamu minum sendirian sebanyak ini? Jangan ganggu aku. Bukannya kamu gak mau minum? Kamu malah maksa minum ya? Aku temani kamu. Minggir, kasih jalan. Kamu hamil. Gak boleh minum alkohol. Kalau kamu mau buang-buang hidupmu gitu aja? Sedang bersedih. Harus tahan. Dr. Shen. Yao Yao sudah resi. Kamu gak tahu? Resign. Hei Lobu. Lin Yanyao benar-benar resign. Di perutnya. Juga gak tahu itu anak siapa. Kemarin dimarahi Dr. Shen. Hari ini langsung resign. Katanya Dr. Shen tahu dia hamil. Makanya pulang-pulang langsung mau putus sama aku. Ternyata kamu sudah tahu si Jalang itu hamil juga. Oh, sudah datang. Xiaoxia. Yao. Yao. Aku sudah telepon kamu beberapa kali. Kenapa kamu tidak angkat? Aku tadi lagi sibuk. Aku tidak dengar. Li Haini. Ini semua vitamin penunjang kehamilan yang aku belikan untuk kamu. Yang paling mahal. Terima kasih ya. Xiao Xia, kamu baik banget. Kamu kenapa? Ada masalah ya? Aku sudah resign. Bukannya kamu selama ini kerja dengan baik? Ya, mungkin kamu tidak happy kerja di situ. Jadi resign aja. Sekarang aku bahkan gak bisa ngurusin bayi. Gak apa-apa, duduklah. Yao. Kamu masih ada aku dan Suzilu. Kita bertiga pasti bisa ngurusin satu bayi, kan? Lihat ini aku beli khusus dari luar negeri buat kamu. Vitamin impor. Kamu coba makan satu. Aduh, aku sekarang mana ada mood buat makan ini. Kamu tadi marah ya? Nggak baik buat bayi. Nurut ya, makan deh. Iya juga sih. Terima kasih ya, Xiao Xia. Kamu baik banget. Aku akan ambilin air buat kamu, ya. Kamu baik banget. Aku nggak mungkin merusak hidupmu. Aduh, maaf ya. Nie Yao, anak ini benar-benar bom waktu. Jangan sampai dia tetap hidup di dunia ini. Cinta yang dimulai kembali. Menanggung hutang hati nurani. Anya. Aduh, Mas, di mana-mana masih banyak bunga lain. Kenapa harus cinta satu bunga saja? Siapa yang janji? Kalau kamu gak suka, Yao, aku yang akan ngejar dia. Rani? Kamu ini makan di mangkuk depan mata tapi lihat panci sebelah. Ngapain ngomong gak jelas?
Orang di rumah itu bukan pacarmu kan? Aku cuma bertanggung jawab buat ngurus dia seumur hidup. Hanya main-mainin perasaan yao-yao. Kamu ini pendiam banget. Masih harus aku yang bantuin kamu. Mas, aku yang akan. Anak apa itu anak Dr. Shen? Jangan marah dulu. Ini cuma kecelakaan. Xiao-Xia tahu nggak? Aku nggak mungkin bilang ke Xiao-Xia kalau aku sama Dr. Shen. Pernah. Maksud dia apa sih? Mungkin dia mau ngomong lagi sama kamu. Resign. Ada apa yang mau dibicarakan? Hubunganmu dengannya cuma urusan kerjaan. Tapi dia tetap ayah dari anak itu. Ayo pergi. Aku antar kamu ke sana. Aku mau ganti baju dulu. Ada apa? Aku perutku agak sakit. Oh, pergi ke rumah sakit saja. Aku duluan parkir mobil. Kamu duluan saja naik. Aziz Tenzeng. Dr. Lin, kok kamu datang? Dr. Shen mana? Dr. Shen di dalam. Kalau begitu aku masuk dulu ya. Asisten Zheng, Dr. Shen bagaimana keadaannya? Miss Lin juga ada ya? Kok kamu juga pacarnya Yu Heng? Tidak, aku bukan. Dr. Shen yang suruh aku datang. Jadi kamu datang hari ini, berencana pakai anak untuk memaksa dia putus sama aku ya? Kamu sudah tahu semuanya. Aku yang tahu duluan. Kalau aku tidak bilang. Kamu mau sembunyikan sampai kapan? Atau nanti setelah kamu berhasil merebut Yu Heng dariku, baru kamu bilang ke aku? Sia, aku tidak begitu. Kalau begitu kamu pergi saja. Kenapa kamu tidak pergi? Ling Yan Yao, kamu lupa ya? Dulu aku yang menyelamatkanmu. Aku yang nekat menyelamatkanmu meski nyawaku taruhannya. Kenapa kamu harus membalas aku seperti ini? Aku tahu. Kamu ngapain di sini? Nian, sakit. Eh. Lagi pula kamu juga nggak punya anak. Kamu pikir. Kuncinya di luar. Dr. Shen. Dr. Lin pasti akan baik-baik saja. Dokter, bagaimana kondisinya? Anak itu selamat? Kamu siapa bagi dia? Siapa sebenarnya atasanmu itu? Pasanganku, atasan. Itu tidak penting. Dia sekarang bagaimana kondisinya? Oh, dia tidak kamu. Cuma menstruasi biasa. Kamu. Menstruasi. Menstruasi, santai saja. Rekam medis itu. Aku nggak ingat ada masalah apa-apa. Baiklah, nanti aku cek lagi. Ye Yao, kamu data. Aku tidak hamil. Betul. Tapi kamu baru-baru ini makan obat pengencer darah ya? Menstruasi biasa nggak akan berdarah banyak sampai pingsan. Aku nggak makan obat pengencer darah apa-apa.
Oh, tapi aku belakangan ini memang makan vitamin. Merk APA? Aku bawa sendiri. Tidak. Ini vitamin apa sih? Ini obat aborsi. Obat aborsi? Tidak mungkin. Ini dari Tante Sia yang kasih. Tidak masalah besar. Istirahat yang cukup ya. Yukin Xiai. Kamu kenal dia? Dia teman terbaikku. Kalau begitu, kenapa dia menyakitimu? Mending tanya pacarmu saja. Aku nggak punya pacar. Xiai bukan pacarku. Tapi, Aduh. Bukankah kalian jatuh cinta pada pandangan pertama beberapa bulan lalu? Terus bagaimana? Jatuh cinta pandangan pertama apaan sih? Apa-apaan sih? Aku dan dia cuma punya hubungan singkat di hotel. Cuma hubungan sesaat saja. Aku lakukan itu supaya bertanggung jawab padanya. Aku cari dia lewat CV-nya. Terus aku bawa dia ke Feng Yuan. Jadi maksudmu, orang yang bersamamu malam itu adalah dia? Dr. Shen, Aku mau bilang sesuatu padamu. Orang yang malam itu adalah aku. Jadi, apa maksudnya CV itu? Aku yang cetak untukmu. Makanya, aku selalu merasa kamu yang malam itu. tapi, Aku benar-benar nggak mengerti. Kenapa Sia harus menyakitiku? Dia pernah menyelamatkan nyawaku sebelumnya. Sia, ada sesuatu yang belum pernah aku bilang ke kamu. Sia buka jendela, terus keracunan gas. oke. Nanti pas Yoyo bangun, kamu bilang kamu yang nemuin dia di kamar mandi. Kenapa? Waktu kecil cuma pakai popok, nggak apa-apa. Udah gede gini, aku takut dia malu. Jadi dia sama sekali nggak pernah menyelamatkanku. Dia juga nggak mungkin menganggapku keluarga. Semua ini cuma harapanku sendiri saja. Xiao, kamu tenang saja. Apapun yang terjadi, aku akan selalu jadi Xiaomu. Aku merasa Sia yang melakukan lebih dari itu. Chris, kamu ingat kecelakaan mobil di 04 itu? Kamu maksud remblong itu? Betul. Nggak mungkin itu yang dilakukan Xia Yi. Dia sama sekali tidak tahu aku pergi ke kota Lin. Apalagi dia juga tidak tahu mobil mana yang aku pakai dan kalau ada mata-mata di dalam. Kalau begitu, Sekarang harus bagaimana? Kita juga tidak punya bukti. selama ini, kamu di sini saja istirahat dengan baik. Sisanya serahkan saja padaku. Kamu berencana bagaimana menangani ini? Dia sudah berbuat jahat padamu. Aku akan membuat dia membayar harganya. Aku sebenarnya punya cara. Tapi kamu harus mau ikut aku berakting beberapa kali. Cara apa? Taunt. Kamu dan Linia Nyao sudah kenal lama ya. Apapun yang kamu tanya. Aku tidak akan memberitahu. Kenapa tidak memberitahuku? Sampai aku tertipu mereka selama ini. Aku dulu pikir kamu suka sama Linia Nyao. Tapi kamu tidak berani bilang ke aku. Aku memang dulu suka dia. Tapi dia menjebakku. Sambil juga menjebak saudara laki-lakiku. Dan mengandung anak yang entah siapa ayahnya. Bikin aku jijik. Dia beda dengan kamu. Bersih dan nurut. Tuan Shen, Sia, kita mulai lagi dari awal. Bagaimana? baik. Kamu akan jadi nyonya. Sean, paling tidak harus ngerti sedikit soal ilmu kedokteran. Besok aku suruh orang di rumah sakit atur jadwal buat kamu. Kamu belajar dulu. Menikah ke keluarga Shen. Aku setuju. Tentu aku setuju, Shen. Aku masih ada kerjaan. Hari ini kamu istirahat saja. Besok aku antar kamu ke rumah sakit jadi asisten.
Bukankah itu wanita yang sedang hamil? Bahkan ayah anaknya pun tidak tahu siapa. Kok masih berani datang dan menggigit? Dia sampai membalikan mata. Kamu tahu dia siapa? Julga orang yang berani kamu makan-makan. Adu kiau kian. Kasihanilah dia sedikit dong. Sekarang dia sudah tidak punya lelaki lagi. Buatkan aku secangkir kopi. Baik. Berhenti. Kok tiba-tiba tidak mau kopi lagi? Buatkan aku segelas air panas saja. Baik. Buatkan aku segelas kopi. Ya. Aci-aci panas. Sekarang air panasmu. Kamu mau membakar aku ya? Linia Nyao, kamu baik-baik saja? Beberapa hari tidak ketemu. Lidahmu jadi lebay banget. Ya, Lin Yan Yao. kamu tahu ini siapa? Bukannya itu jelas banget? Tentu saja aku tahu. Aku kenal dia lebih penting daripada kamu kenal dia. Kang. Kamu dulu aja, aku mau sibuk dulu. Oke. Yu Nyan Yao. Aku dan Yu Heng akan segera menikah. Aku datang ke rumah sakit ini semua atas aturannya dia. Oh ya. Selamat ya. Kamu sudah dapat apa yang kamu mau. Aku tahu dia dulu suka sama kamu. Tapi itu semua sudah masa lalu. Aku juga berharap kamu bisa jelas tentang posisi kamu. Jangan campuri urusan aku lagi. Kamu ketawa apa sih? Yang jelas, sekarang aku dan Dr. Shen sudah jelas batasannya. Aku cuma mau jaga pekerjaan aku. Kalian pacaran urusan kalian. Tapi jangan bikin aku susah aja. Aku punya waktu apa buat bikin kamu susah. Kamu juga jangan lihat posisi kamu sendiri. Serius? Aku nggak pernah nyangka mereka berdua bisa bareng. Kalau begitu ya udah. Kenapa? Dengar dulu ya aku bilang. Mereka berdua. Dr. Lin, ke kantorku dulu ya. Oh, baik. Jangan buru-buru. Masih di rumah sakit kok. Kapan sih drama ini selesai? Kita kan sekarang masih belum nemu daleman. Aku sih nggak masalah. Cuma takut kamu diperlakukan nggak adil. Nggak ada kok. Aduh, aku malah ngerasa ini seru. Kamu nggak ngerasa? Terus kamu ada temuan baru nggak? Aku memang ada temuan. Aku rasa Kiao Kian ini sama Xia Yi kayaknya bukan baru kenal. Malah aku rasa mereka sudah cukup akrab. Mereka memang sudah kenal sebelumnya. Xiao Qian juga tahu siapa Xia Yu sebenarnya. Ngedeketin dia juga nggak aneh. Tapi operasi yang lalu itu Kiao Kian sengaja nyakitin kamu. Ini agak mencurigakan. Aku harus cari kesempatan buat nyelidikin dia. Sengaja. Dia main-main dengan naiva ora. Gimana bisa kayak gitu? Gimana dong? Kamu nulis laporan apa sih ini? Cepat balik dan buat ulang. Aduh. Saya salah, Dr. Shen. Aku tidak akan berani lagi. Aku sekarang juga tidak akan kembali untuk menulis ulang. Baiklah. Oh. Dia ini masih belum kapok. Datang lagi menggoda. Apa maksudnya sih? Dia ini kerjanya belum beres. Sampai dimarahi. Tunggu saja dipecat. Tuan Shen. Ini kalung pesana anda. Nanti kita juga pergi minum teh sore. Bagus juga. Bukankah itu Dr. Shen? Dia ke toko perhiasan buat apa ya? Paste belia dia boa sesiora. Kamu kemari. Tadi Pak pria itu beli model apa ya?
Kasih aku lihat dong. Maaf ya, Nyonya. Itu adalah barang andalan toko kami. Argania 5 juta. Saat ini cuma ada satu. Istri Dr. Shen benar-benar baik sama kamu ya. Ya sudah, nanti juga aku lihat dalam beberapa hari. Aku nggak buru-buru. Kita kenal udah lama banget. Aku selalu berhutang pengakuan sama kamu. Aku kasih kamu hadiah. Ini aku. Aku nggak bisa terima ini. Ini terlalu mahal. Dibanding dia, kamu jauh lebih berharga. Nyen-nyen. Mau jadi pacarku nggak? Aku mau. Cantik nggak? Cantik. Ini apa sih aku bawa-bawa? Kamu dengar aku jelasin dulu. Kamu ini kayak lagi beli grosiran ya, Shen Yuhang. Kamu dengar aku jelasin dulu. Nini, aku ini. Yang tadi Pak pria itu beli. Model yang mana ya? Aku juga mau lihat dong. Maaf ya Nyonya. Model ini cuma ada satu. Sekarang sudah habis terjual. Beli aja di Pinduoduo satu kalung yang sama persis. Oke, nggak masalah. Wah, aku sampai segitunya ya. Sampai bikin bingung asli dan palsu. Coba lihat lagi ukiran di belakang kalung ini. LS itu inisial nama kita. Palsu nggak bakal bisa jadi asli. Yang palsu selamanya nggak akan jadi asli. Kalung seharga 5 juta ini benar-benar cocok dengan aura Anda. Ya jelas dong. Eling Nyonya. Nggak nyangka kamu sekarang jadi sekeren ini ya. Sampai mulai pakai perhiasan palsu pula. Kamu tahu kalungku itu palsu dari mana? Ya jelas dong. Ini hadiah Dr. Shen buat istrinya. Kalungmu bukan palsu. Masa iya kalung istrinya? Iya. Ini sih susah ngomongnya. Kamu ngapain? Yang palsu juga nggak boleh dipakai. Kamu nggak punya hak itu. Kamu nih. Dia kan istri Dr. Shen. Kamu siapa coba? Dr. Shen, Anda cari saya? Kamu dipecat. Apa? Kamu buat marah istri Dr. Shen. Kamu dipecat. Nggak mungkin. Aku sama dia mau ke bagian hair buat ambil gaji. Ayo keluar. Mau apa sih? Kamu bikin bajuku sobek. Aku bilang. Pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Tunggu aku cari Dr. Shen. Biar kita jelaskan masalah ini. Aku kasih jawabannya. Kalau Dr. Shen benar-benar membahayakanku sampai mati, masalahmu juga gak bakal bisa disembunyikan. Kiao Jia. Buktinya ada di sini semua. Kiao Kia. Dengar aku. Pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Ternyata memang Kiao Kian yang menyabotase kampas rem. Karena buktinya sudah ada. Kita cepat lapor polisi saja. Gak usah lapor polisi. Selanjutnya. Kamu cuma tinggal nunggu pertunjukan seru aja. Yuhang, kamu sudah pulang.
Iya, aku dengar hari ini kamu pecat Kiao Qian. Kiao Qian sudah ikut kamu 10 tahun. Kamu pecat dia begitu saja. Apakah orang lain gak bakal berpikiran macam-macam? Dia mengucilkanmu. Aku malah gak langsung pecat dia. Mengucilkan aku. Dia gak kasih kamu pekerjaan. Bahkan gak membiarkan rekan kerja lain dekat denganmu. Itu belum termasuk dorongan buatmu ya. Aduh. Yuhi. Kiao Qian cuma takut aku capek. Makanya gak dikasih kerjaan terlalu banyak. Lihat aku baru sampai rumah sakit. Masih asing di sini. Kalau kamu pecat dia lagi. Aku gak punya orang buat diajak bicara. Kamu mau dia balik lagi? Doing. Iya. Minggu depan aku mau ngadain pesta. Aku mau umumkan kamu sebagai tunanganku. Gimana? Tunangan, apa yang kamu bilang itu benar semua? Tentu saja. Aku sudah lama menunggu hari ini. Tinggal beberapa hari lagi. Kamu cepat siap-siap ya. Aku mau istirahat dulu. Oke. Lin Yinyao. Kali ini aku mau kamu lihat sendiri. Gimana? Tunanganku, semua yang kamu bilang memang benar. Tentu saja. Aku sudah menunggu hari ini begitu lama. Tidak sampai beberapa hari lagi. Kamu cepat siapkan semuanya. Aku mau istirahat dulu. Baik. Lin Yan Yao. Kali ini aku akan buat kamu lihat sendiri. Betapa megahnya aku merebut segalanya darimu. Istri, di luar. Para wartawan sudah diatur sesuai perintah Anda. Segera. Anda akan menjadi yang paling bersinar sampai saat ini. Ayo pergi. Aku akan bernyanyi sambil membuka botol. Yeah, cheers. Whining ding, ding ding. Dan ini mahal. Sialan. Aku selalu diguilotine. Yeah, kamu tidak marah kan? Kamu pasti istri Dr. Shen yang akan diumumkan, kan? Lin Yanyao, kamu masih punya muka datang ke sini? Bukannya kamu Xiao-Xiao yang menyuruh aku datang? Kalau aku tidak datang, bukankah itu mencoreng muka kamu? Lin Yan Yao. Hari ini adalah hari yang sangat penting untuk istri kami. Kamu berdandan seperti ini. Mau mencuri perhatiannya? Apa urusanmu? Berani kamu di depan banyak orang hari ini. Mau pukul aku ya? Tuan Shen sudah datang. Selamat datang semua di pesta hari ini. Hari ini saya ingin mengumumkan tunangan saya kepada semua orang. Sekalipun kamu hebat, aku tidak mau. Akhirnya yang menikah ke keluarga kaya tetap aku. Oh ya. Dia adalah Lin Tianyao. Dr. Shen, kalian benar-benar bersama? Ini situasi apa? Shen Liheng, maksudmu apa? Bukankah hari ini kamu mau umumkan identitasku? Oh, hampir lupa. Hari ini memang harus umumkan identitasmu. Tapi sebagai pembunuh. Jangan lupa. Dulu kamu yang menyuruhku membawa Lin Yao kembali. Kamu menyuruhku membuat skandal di dunia perselingkuhannya. Sekarang tujuanmu sudah tercapai. Mau menendang aku begitu saja ya? Jangan merekam. Siapa yang merekam? Bawa dia ke kantor polisi. Aku bukan. Lepaskan aku. Shen Yao.
Jadi kalian berdua selama ini cuma berpura-pura padaku. Baru tahu sekarang ya. Reaksimu juga terlambat banget sih. Kamu yang mulai bohong duluan. Nyawa yang kena imbasnya. Entang dia tidak kamu. Kalau tidak, kamu harus bayar dengan nyawamu 100 kali. Tidak mungkin. Aku lihat sendiri dia minum obat aborsi. Pasti anaknya sudah hilang. Kalian bohong padaku. Lepaskan tanganku. Meng Jiao, Kita kan sahabat terbaik. Kamu pasti tidak akan mengirim aku ke. penjara, ke? Tolonglah minta belas kasihan untukku padanya. Kamu lupa ya? Waktu itu aku yang menyelamatkanmu dari keracunan gas. Shia. Sebenarnya siapa yang menyelamatkanmu itu kamu lebih tahu daripadaku. Kamu sudah tahu semuanya. Ini bukan salahku. Shu sudah suka kamu bertahun-tahun. Dia bahkan tidak berani bersuara sedikit pun. Aku ini sedang membantunya. Dia yang menyelamatkanmu. Biarkan aku yang menggantikan. Kenapa kamu malah menyalahkanku? Sampai sekarang kamu masih saja keras kepala. Aku tidak salah. Apa salahku? Aku selalu mengejar hidup yang aku inginkan. Aku salah di mana? Kamu selalu bilang aku sahabat terbaikmu, tapi sebenarnya kamu cuma menjadikan aku pelengkapmu. Dari kecil sampai besar semua orang lebih suka kamu. Sama sekali tidak melihat aku. Kamu malah menginjak aku supaya terlihat lebih hebat. Kamu kira kamu sepenting apa sih? Xiaoxia. Ternyata kamu selama ini memandang aku seperti itu. Kamu selalu bilang pekerjaanku lebih bagus dari kamu. Pendidikan aku lebih tinggi dari kamu. Tapi kamu pernah pikir gak? Saat aku dan Suzilu belajar bareng, kamu lagi ngapain? Saat aku dan dia kerja sambil kuliah, kamu juga lagi ngapain? Kita bertiga mulai dari garis start yang sama. Aku bilang sama kamu, orang yang bikin kamu buta sampai sekarang bukan aku. Tapi kamu sendiri. Bukan aku. Bukan aku yang nyakitin aku. Semua itu kamu yang nyakitin. Kamu baik-baik saja kan? Aku bilang sama kamu. Kamu merusak kalungku. Ingat ya, ganti rugi 5 juta. Terus kalung yang ini 20.000 juga ya. Oke deh. Palsu ya tetap palsu. Gak usah buang waktu ngomong sama dia. Bawa pergi. Lepasin. Lepasin. Bos anjing itu cuma bisa nyiksa anak magang. Gak tahu juga mau ambilin air minum. Li Hang Detong. Bawain aku teh lemon madu. Irisan lemon 1. Madu 2,4 gram. Suhu air 47 derajat. Kamu ini balas dendam pribadi ya. Kenapa kamu keberatan? Aku keberatan. Cepat turunin aku. Laporanku belum selesai aku tulis. If there's no one to blame, Kenapa kamu tarik bajuku? kalau rusak kamu ganti ya. Aku ganti. Pakai apa mau ganti? Coba lihat di bawah bantal. Mie. Ini semua harta milikku. Kamu mau menikah denganku? Aku mau.